Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadil Taufik dengan NIM 2213353050. Di sini saya akan menunaikan tugas saya dari Abi Agus, yaitu untuk membuat video berdurasi minimal 5 menit. Di sini saya akan berceramah dengan tema yaitu sholat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang nilainya tiada tara berupa iman dan Islam. Semoga kita senantiasa Allah beri hidayah dalam mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman nurohiyah seperti sekarang ini, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut jejaknya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kultum singkat kali ini saya akan membahas tentang sholat. Allah dan Rasul-Nya banyak memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sholat adalah tiang agama. Analogi paling sederhana tentang sholat dalam agama Islam adalah sholat sebagai tiang sebuah bangunan bernama agama Islam. Apabila tiang itu rapuh atau roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wasqa'u ma'ar raki'in. Yang dimana artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jelas kita baca dalam ayat di atas bahwa Allah menggunakan kata perintah, yang mana kata perintah dalam Al-Quran mempunyai makna wajib dilakukan. Sholat di sisi lain juga mempunyai banyak keutamaan yang sangat besar. Dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan keadaan merangkak. Potongan hadis riwayat Imam Bukhari di atas memberi kejelasan akan keutamaan sholat. Dalam sholat subuh saja terdapat banyak keutamaan yang bisa kita raih. Salah satunya mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat wajib yang lainnya, Allah menawarkan pada hambanya pahala yang banyak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat dalam aplikasinya tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus ditunaikan, tapi lebih dari itu. Sholat merupakan bukti iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia sekarang yang meninggalkan sholat tanpa ada rasa sesal dalam hatinya? Berapa banyak anak muda sekarang yang mudah meninggalkan sholat subuh hanya karena menonton bola semalaman? Berapa banyak juga pekerja yang meninggalkan sholat hanya demi pekerjaannya? Pertanyaan-pertanyaan di atas sudah seharusnya kita jawab dengan membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa yang membedakan antara seorang mukmin dengan kafir adalah sholatnya. Lantas bagaimana nasib orang-orang yang disebutkan di atas? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un tentang orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat itu berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Yang dimana artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang lalai dalam sholatnya dengan kalimat celaka. Kalimat celaka ini biasanya juga Allah pakai untuk mensifati orang kafir dan munafik. Berarti dengan kata lain, orang yang lalai terhadap sholatnya bisa disejajarkan dengan orang kafir dan munafik. Maka tidak heran dalam hadis Nabi Muhammad di atas dijelaskan bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dengan kafir adalah sholatnya.
Akhirnya, sebelum saya selesaikan kultum ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari perilaku orang yang melalaikan sholat dengan sengaja dan diberikan kemampuan untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.